masuk menjadi negara paling sejahtera menurut Harvard. Gokil, mengalahkan Jepang dan Amerika Serikat. Let's go. Negara lain bisa apa? Di tengah berita-berita yang setiap kali kita baca kita langsung pusing dan minum Paramex 2 butir gitu ya, kita mendapatkan kabar di tanggal 7 Mei 2025. Ini udah telat 2 minggu ya. By the way, gue nge-recordin di tanggal 18 Mei. Gue juga kaget. Gue yakin lu semua juga kaget. Kita semua kaget. Di tengah berbagai macam kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa ngebuat kita agak sedikit pesimis gitu sama negara, tiba-tiba kita mendapatkan berita kalau misalnya Indonesia bisa menjadi negara paling sejahtera menurut penelitian dari Harvard. Dan kita bakal sama-sama bahas itu di video ngopi pada kesempatan kali ini. Karena gak cuman peringkat paling sejahtera doang, gue bakal ngulik peringkat-peringkat apa aja yang didapatkan sama King Indo selama tahun 2025. Soalnya nggak cuman negara paling sejahtera, tapi negara paling sulit selamatnya perdagangan. Terus habis itu peringkat keempat, negara presentasi penduduk miskin tertinggi. Dan yang lain-lain, biar balance. Biar kita nggak jumawa selalu membaca berita-berita yang bagus gitu. Karena kita juga harus napak tilas, napak tanah gitu ya. Kok napak tilas sih? Harusnya kita juga selalu ngelihat gitu berita-berita yang seenggaknya bisa ngebuat kita tahu kalau masih banyak lagi hal yang bisa dievaluasi. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, favorite Uncle Om Ray. Kabar kalian gimana? Apakah kalian semua sejahtera? Yeah! Ini kalau misalkan prestasi sih kita harus sama-sama bangga gitu ya. Sebelum kita baca ini beritanya kayak gimana gitu ya, sampai pada akhir kita bisa tahu penelitiannya, metode kayak gimana dan lain-lain, kita bakal lihat dulu arti kata sejahtera. Biar kita sama-sama gak bingung terminologi dari sejahtera ini, biar seenggaknya kita juga bisa menyamaratakan definisi dari sejahtera. Oke, kalau misalnya berdasarkan KBBI, sejahtera itu katanya aman, sentosa, dan makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan di Indonesia. Amin. Selama lu bukan aktivis gitu ya. Terus habis itu menyejahterakan, membuat sejahtera, menyelamatkan, mengamankan, memakmurkan, dan sebagainya. Penyejahteraan, proses cara pembuatan penyejahteraan, kesejahteraan, hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, jiwa, kesehatan, jiwa, sosial, keadaan sejahtera masyarakat. Jadi kita udah tahu definisi dari sejahtera itu apaan. Oke, intinya aman, sentosa, dan makmur. Selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Ya pokoknya hidup damai lah ya intinya. Jadi ini gue langsung kutip dari beberapa berita-berita. Oke, sebenarnya ada banyak banget portal berita yang ngeberitain kalau misalnya Indonesia menjadi negara paling sejahtera. Yang paling cepat itu dari CNN kalau nggak salah tanggal 6 Mei 2025. Tapi gue ngambil yang tanggal 7 dari Detik. Kita bakal baca bareng-bareng. Sebuah studi global utama tentang kemakmuran manusia telah diluncurkan oleh University of Harvard. Hasilnya Indonesia muncul di posisi pertama. Jadi ini survei bukan dari media massa lokal, tapi dari Universitas Harvard. Katanya, data penelitian ini dikumpulkan oleh The Global Flourishing Study, sebuah investigasi terhadap kesejahteraan individu dalam komunitas dan lingkungan tertentu. Survei tersebut melibatkan sekitar 203.000 orang. Oh, penelitiannya survei. King Indo dilawan gitu. Kalau misalnya ngomongin survei dan King Indo menjadi salah satu kandidatnya, menang anjir auto, sumpah. Kita salah satu negara yang paling banyak penduduknya, yang paling solid. Gue nggak tahu gimana kekuatan buzzer negara-negara lain gitu, tapi kalau misalnya ngomongin soal King Indo gitu, buzzer itu banyak banget. Gue nggak bilang kalau misalnya ini semua gara-gara itu ya, cuman ya ini opini yang jelek yang menurut gue tuh bisa dipatahkan sama orang-orang. Tapi kalau misalnya kita ngeliat berita-berita sebelumnya ngomongin soal survei pemimpin terbaik, negara yang paling apa gitu ya, pasti Indo bakal jadi yang bagus gitu pada akhirnya, ya nggak sih? Yang berbicara dalam 40 bahasa dan mencangkup berbagai bangsa, budaya, sejahtera, dan keadaan ekonomi. Sejarah. Oke, surveinya diluncurkan pada 2021, tahun 2021. Studi tersebut dilakukan di 6 benua yang berpenghuni dan mewakili sekitar 64% populasi dunia. Kok gue nggak disurvei ya? Siapa di sini yang nggak dapat survei? Ini survei kayak gini dari mana sih? Bingung gak? Maksudnya kayak survei kesejahteraan, tingkat kepuasan presiden, terus habis itu tingkat kesenangan di masa pemerintahan. Kok gue gak pernah dapet ya? Maksudnya tuh dari berbagai macam survei gitu ya, 30 tahun anjir satu gitu ya, survei yang kepuasan bisa kali gue dapetin. Tapi kok ini gak dapet sama sekali gue ya? Metode penelitian, responden diberikan pertanyaan tentang 7 variabel yang secara bersama-sama mendefinisikan kemakmuran seperti kesehatan, kebahagiaan, makna, karakter, hubungan, keamanan finansial, dan kesejahteraan spiritual.
Studi tersebut juga mengumpulkan data demografi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan, kesehatan, kehadiran di kebaktian keagamaan, dan informasi tentang sejarah pribadi. Khususnya masa kanak-kanak, termasuk keadaan keuangan keluarga dan paparan terhadap pelecehan. Buset, ini detail banget ya, berarti ya? Konfidensial nih berarti nih. Dipublikasikan dalam jurnal Nature Mental Health, peneliti mengaku cukup kaget dengan hasil studi. Gak cuma lu Pak yang kaget sebagai peneliti, gua pun sebagai orang gitu yang tinggal di negara ini pun kaget. Tyler Van der Willy, Professor of Epidemiology di Harvard TH Chan School of Public Health mengatakan, studi ini menawarkan bukti kuat bahwa kondisi keuangan semata tidak menjamin kemakmuran. Oh my god. Ini yang nulis siapa nih? Detik kah? Kondisi keuangan semata tidak menjamin kemakmuran. Langsung meninggal kalau miskin. Inilah Indonesia sebagai negara paling sejahtera. Studi ini mensurvei 22 negara dan satu wilayah Hong Kong yang menurut penyelenggara mencangkup berbagai budaya, ras, kondisi ekonomi, dan kondisi kehidupan. Hasilnya tak menempatkan negara-negara maju di peringkat teratas. Even Finlandia ya, negara paling bahagia katanya. Ini gue gak ngerti nih. Indonesia justru berada di posisi pertama sebagai negara paling sejahtera. Oke, diikuti oleh Meksiko, Filipina, Israel, dan Nigeria. Ini peringkat teratasnya nih. AS berada di posisi ke-15 dalam daftar tersebut. Penambahan indikator keuangan sedikit mengubah urutan daftar. Dengan Israel dan Meksiko bertukar tempat dan Polandia naik ke posisi 5 teratas, menggeser Nigeria ke posisi berikutnya. AS naik ke posisi ke-12 dalam peringkat tersebut, namun yang terakhir dalam kedua daftar tersebut adalah Jepang. Kita baca dulu ya sampai full ya, biar bisa tahu kita kesimpulannya kayak gimana. Direktur Asosiasi untuk Penelitian di Human Flourishing Program dan penulis makalah Brandon Case mengatakan peringkat tersebut mempertanyakan mode pembangunan ekonomi yang berlaku. Ia menyoroti Jepang sebagai negara yang modernisasi cepatnya pasca Perang Dunia Kedua menjadikannya kekuatan industri global. Meskipun Jepang lebih kaya dan penduduknya berumur panjang, responden di sana cenderung tidak menjawab iya untuk pertanyaan apakah mereka memiliki teman dekat. Berkebalikan dengan Indonesia yang berada di peringkat lebih tinggi dalam ukuran hubungan dan sifat karakter prososial yang mendorong hubungan sosial dan komunitas. Ramah yes. Jepang mikir kayak gua termasuk sejahtera gak ya tinggal di negara ini, Indonesia. Yeah, I'm happy in this country, let's go. Kami tidak bermaksud mengatakan bahwa hasil-hasil tersebut kekayaan harapan hidup yang lebih panjang tidak penting. Lucu banget. Atau bahwa kita tidak peduli dengan demokrasi, kita tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi, kita tidak peduli dengan kesehatan masyarakat, kata Case dalam Euronews. Oke, tanggal 6 Mei 2025. Tetapi menarik untuk mempertimbangkan bahwa The Global Flourishing Study menimbulkan beberapa pertanyaan penting tentang potensi trade-off yang terlibat dalam proses tersebut. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh survei tersebut dapat dijawab saat data tambahan dikumpulkan, kata Case. Studi tersebut bersifat longitudinal, sehingga para peneliti akan mensurvei ulang responden tiap tahun. Dengan analisis tambahan yang direncanakan akan dirilis selama 5 tahun ke depan. Jika masyarakat pada akhirnya ingin berkembang, pertanyaan-pertanyaan tentang usia, perkembangan, dan dinamika spiritual ini perlu dipertimbangkan, kata para penulis tadi. Menarik nih menurut gue. Jujur, gue sendiri masih belum ngulik lebih dalam tentang The Global Flourishing Study itu kayak gimana, dan juga Harvard siapa yang benar-benar meneliti lebih dalamnya lagi gitu ya, timnya siapa aja. Cuman jelas lewat berita ini kita tahu kalau misalkan ini nggak berhubungan, bukan nggak berhubungan sih jatuhnya, ini nggak terlalu menjadikan ekonomi dan juga hal-hal biasa yang menentukan kesejahteraan itu disurvei. Justru mereka menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang pada akhirnya menempatkan Indonesia sebagai negara paling populer, yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling sejahtera. Kayak gitu coy. Nah cuman lucu banget gitu, soalnya setiap kali gue baca tentang peringkat-peringkat yang ditautkan sama negara kita, itu selalu ada aja peringkat-peringkat yang buat gue kayak King Indo nih ada apa sih? Kayak misalkan dari Tempo, Indonesia nomor 122 dari 122 terakhir gitu, kayak negara sahabatan perdagangan. Ya, kok bisa? Nah gue juga bingung kok bisa, maksudnya kan Indonesia itu kan ramah banget katanya terhadap investor, apalagi impor. Ya nggak sih, kita sering banget katanya dapat berita-berita kalau barang dari luar negeri itu gampang masuk ke Indonesia. Tapi kenapa pada akhirnya dapat berita kayak gini? Ternyata ya ini semua nggak soal impor yang gampang banget masuk, tapi juga persaingan dagang antara
perusahaan-perusahaan dalam negeri kayak gitu. Terus kemudian di sini juga ada poin-poin lain gitu yang bisa mempengaruhi hambatan perdagangan internasional, kayak misalnya kebijakan suatu negara, kebijakan perdagangan internasional, konflik domestik di suatu negara. Konflik domestik itu apaan bang? Kayak orma. Terus habis itu kepentingan menggunakan undang-undang dan lain-lain. Waktu dan persyaratan ekspor impor, kualitas sumber daya manusia, keterlibatan dalam organisasi ekonomi regional dan lain-lain. Dan juga perbedaan mata uang. Nah, perlu diingat kalau misalnya di berita ini udah ada respon langsung dari Pak Febri Henry. Beliau itu adalah juru bicara Kemenperin yang menyatakan bahwa lembaga tersebut belum memberikan kejelasan terkait dengan data dan metode penelitian yang digunakan. Jadi yang ngebuat penelitian itu namanya International Trade Barriers Index tahun 2025 kayak gitu. Nah, kemudian ada orang Indonesia yang langsung ngebuat klarifikasi, seharusnya lembaga tersebut mempublikasikan data, sumber data, dan metodologi yang digunakan untuk memperingkatkannya. Kalau berdasarkan WTO, NTB dan NTM, Indonesia lebih kecil dibandingin dengan negara lain, terutama negara maju dan negara tetangganya di ASEAN. WTO, NTB, NTM apaan bang? NTB dan NTM itu non-tariff barrier dan juga non-tariff measure. Ini sebenarnya lebih bisa dijelasin sama Om Ferry Irwandi sih. Terus kemudian gak cuma itu doang berita yang gue kutip gitu ya, tapi juga ada berita-berita lain kayak misalnya Indonesia masuk peringkat 4 negara dengan presentasi penduduk miskin tertinggi di dunia tahun 2024 yang udah mencapai 60,3%. Siapa yang neliti bang? Laporan Bank Dunia yang udah neliti dari lama kayak gitu. Mereka menggunakan standar garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke atas, upper middle income country. Peringkat ini didasarkan pada data Macro Poverty Outlook edisi April 2025. Kita di peringkat keempat, peringkat pertama ya Afrika Selatan, kedua Namibia, ketiga Botswana. Terus ya yang gua tahu cuman Afrika Selatan doang sih dari negara-negara ini. Fiji nih gua kira nama gunung di Jepang men. Oh itu Fuji bang, oh ya maaf. Terus gak cuma berita itu, soalnya kesejahteraan itu gak dinilai dari kemiskinan gitu, tidak dinilai dari negara hambatan perdagangan, tidak. Indonesia peringkat kedua penderita TBC tertinggi di dunia, berapa jumlahnya? Di sini dikasih tahu ya, angka kasusnya sampai 1.090.000. Makanya kemarin tuh sempat rame kan, Bill Gates datang ke Indonesia menjadikan negara sebagai tempat uji coba vaksin TBC-nya. Soalnya kalau misalnya pada akhirnya vaksinnya berhasil, ini bisa menyelamatkan jutaan orang di Indonesia, ya nggak sih? Soalnya TBC itu ngeri. Yang ngeri itu sebenarnya TBC setahu gue nih ya, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Yang ngeri itu kalau misalnya yang kena orang dewasa. Saya kan mobilitasnya bener-bener kemana-mana kan, tinggi banget gitu dibanding sama anak. Kalau misalnya anak kena TBC langsung dikerem lah, seenggaknya bisa gitu. Tapi kalau misalkan orang dewasa kan susah gitu. Kita juga nggak tahu apakah itu orang yang kena TBC-nya pakai masker atau kagak. Kalau misalnya nggak pakai masker terus habis itu dia sering banget bolak-balik Bogor Jakarta lewat KRL, bisa kena semua anjir. Soalnya kan itu dari bakteri ya nggak sih TBC itu loh maksudnya. Tapi ya jelas kesehatan udah bukan indikator kalau misalnya negara itu sejahtera gitu, nggak mungkin ya nggak sih, masih nomor 1 loh tingkat kesejahteraan kita. Terus habis itu kecepatan internet Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara. Kecepatan internet mobile Indonesia masih jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Per Juni 2024, Speedtest Global Index menyebutkan bahwa median kecepatan unduh internet mobile dunia mencapai 56,43 megabit per second atau Mbps. Secara global, Indonesia menduduki posisi ke-80 dari 108 negara dengan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 28,35 Mbps. Oke, kita di atas Kamboja at least. Let's go. Yang pertama Singapura, kedua Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar. Tapi apakah kecepatan internet bisa membuat kita sejahtera? Tidak gitu loh. Tetap nomor 1 men. Negara kita menjadi negara yang paling sejahtera gitu. Terus ini apa lagi nih? Peringkat apa lagi nih? Oh my god. Laporan IMF. Indonesia nomor 1 tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. IMF atau International Monetary Fund melaporkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara 6 negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Peringkat pengangguran Indonesia tersebut merujuk laporan World Economic Outlook April 2024. IMF mendata tingkat pengangguran unemployment rate berdasarkan presentasi angka kerja atau penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan data dari IMF, Indonesia memiliki presentasi tingkat pengangguran tertinggi per April 2024 dibandingkan 6 negara yang tergabung dalam ASEAN. Oke, kita di bawahnya Myanmar, Kamboja, dan Laos dikecualikan. Oh enggak, ini dikecualikan katanya dari daftar tersebut karena tidak ada data yang tersedia.
Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2% per April 2024. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka pengangguran itu hanya turun 0,1. Sementara seluruh penduduk Indonesia terdiri dari angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja diketahui sebanyak 279,96 juta orang. Angka pengangguran Filipina pada 2024 berada di bawah Indonesia dengan 5,1% dari total penduduk 114,16 juta orang. Tapi gini coy, apakah tingkat pengangguran mempengaruhi kesejahteraan? Hey, tidak, kita tetap nomor 1 negara sebagai paling sejahtera, iya gak sih? Ya lu nganggur kalau misalnya tetap happy ya nggak masalah kan? Gue ketawa sakit ini sumpah, ketawa luka ini coy. Dan yang terakhir, darurat judi online Indonesia peringkat pertama, jumlah pemain judi terbanyak di dunia. Ini berita 2024 by the way. Tapi di sini dikasih tahu kalau misalkan meskipun ilegal, banyak warga Indonesia tergoda untuk berpartisipasi dalam berbagai permainan judi yang tersedia secara daring atau online. Gue sih yang shock mah ya, waktu gue sama ibu negara itu jalan-jalan ke alun-alun Bandung. Terus habis itu gue lewat trotoarnya kan, banyak banget orang-orang yang jongkok sambil ngerokok. Terus habis itu gue lihat, aduh ini nggak etis banget gitu ya. Gue ngeliatin HP-nya dia, tapi kayak udah ngeganggu banget soalnya trotoarnya itu sempit kan, dan dia jongkok di tengah-tengah trotoar. Jadi gue pengen lihat nih ngapain sih, sibuk banget kayaknya. Ternyata lagi main judi online, anjir, lagi main slot Zeus, men. Sedih gitu. Mungkin ini yang mempengaruhi ya tingkat kesejahteraan negara Indonesia karena sudah sering ngegambling. Sudah tidak peduli dengan uang, aku ingin kesenangan. Jadi intinya itu aja berita tentang peringkat King Indo ya, terkait apapun yang udah kita bahas bareng-bareng selama beberapa menit ke belakang. Intinya meskipun ada berita bagus, kita juga jangan sampai jumawa dan juga ngeliat ke atas terus. Kita seenggaknya harus bisa ngeliat apa aja yang bisa diperbaiki dan juga bisa dievaluasiin. Ya nggak sih? It's too good to be true kalau misalnya pada akhirnya Indonesia udah bener-bener gak ada PR sama sekali. Kita sendiri tahu kalau misalnya masih banyak yang bisa dievaluasi. Ya sesimpel jalanan di depan rumah, terus habis itu birokrasi, ngurusin kartu dan kehilangan dan lain-lain gitu. Jadi intinya gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Itu aja dari gue. Sampai jumpa.